Halo Sobat Sejarah, selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Di sini, kita akan menyusuri jejak sejarah dan budaya Nusantara yang megah. Pada episode kali ini, kita akan menggali kisah menakjubkan yang tersembunyi di balik kemegahan Candi Prambanan. Sebuah candi yang bukan hanya indah secara arsitektur, tetapi juga syarat dengan legenda. Legenda ini berkisah tentang cinta dan kutukan, tentang seorang putri jelita bernama Roro Jonggrang yang mengorbankan dirinya, dan seorang pangeran sakti bernama Bandung Bandawasa yang berjuang memenuhi syarat yang mustahil. Siapakah mereka, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik cerita yang mempesona ini? Mari kita temukan jawabannya bersama di Jejak Kerajaan Nusantara. Candi Prambanan merupakan kompleks candi bercorak Hindu terbesar di Indonesia, yang didirikan pada abad ke-9 Masehi. Candi ini sering disebut juga sebagai Roro Jonggrang dan dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama dalam agama Hindu, Brahma sang dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagraha, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagraha, yang dalam bahasa Sanskerta berarti rumah Siwa. Hal ini sangat sesuai karena di ruang utama atau Garbagriha Candi Prambanan terdapat arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter, menegaskan aliran Syaiwa yang menitikberatkan pemujaan kepada Dewa Siwa di candi ini. Candi Prambanan terletak di wilayah daerah istimewa Yogyakarta secara keseluruhan, tetapi pintu masuknya berada di Jawa Tengah. Dengan demikian, kompleks candi ini berlokasi di 2 wilayah, yakni di Desa Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Desa Tlogo, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Letaknya sekitar 17 km timur laut dari kota Yogyakarta, 50 km barat daya dari kota Surakarta, dan 120 km selatan dari kota Semarang, berada tepat di perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO, Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu candi Hindu terindah di Asia Tenggara. Bentuk arsitektur candi yang tinggi dan ramping ini mengikuti gaya arsitektur Hindu dengan candi utama, yaitu Candi Siwa, yang memiliki tinggi hingga 47 meter dan menjulang di tengah kompleks candi yang lebih kecil di sekitarnya. Keindahan dan kemegahan arsitektur Candi Prambanan menjadikannya tujuan wisata populer yang menarik pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Menurut prasasti Siwagraha, pembangunan candi ini diperkirakan dimulai sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan dilanjutkan serta diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram. Nama Prambanan sendiri kemungkinan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Istilah tersebut diyakini merupakan perubahan dialek dari para Brahman, istilah teologi Hindu yang mengacu pada Brahman Agung, yakni realitas tertinggi dan abadi yang sering diidentikan dengan Tuhan dalam agama Hindu. Pandangan lain menyebutkan bahwa para Brahman mungkin merujuk pada masa kejayaan candi ini yang pada saat itu dipenuhi oleh para Brahmana. Ada pula teori yang mengatakan bahwa kata Prambanan berasal dari akar kata emban dalam bahasa Jawa yang berarti memikul tugas, mengacu pada peran para dewa Hindu dalam menata dan menjaga keseimbangan alam semesta. Nama alternatif untuk Candi Prambanan dapat diterjemahkan menjadi 5 gunung, di mana dalam bahasa Khmer atau Kamboja, kata Pram berarti 5 dan Banam berarti gunung. Istilah ini menggambarkan 5 puncak dari pegunungan Himalaya yang terletak di India. Hal ini juga berkaitan dengan fakta bahwa pada masa lampau, bangsa Jawa pernah menjajah wilayah Khmer selama 2 abad, dan Jayawarman II, yang sebelumnya pernah tinggal di Jawa, dikenal sebagai pahlawan yang membebaskan Khmer dari dominasi Jawa. Kompleks candi Hindu ini memiliki nama asli dalam bahasa Sanskerta, yaitu Siwagraha, yang berarti rumah Siwa, atau Siwalaya, yang berarti alam Siwa. Nama-nama tersebut berasal dari prasasti Siwagraha yang bertarikh 778 Saka atau 856 Masehi. Dalam kompleks ini,
Trimurti dihormati melalui 3 candi utama yang masing-masing memuliakan Dewa Brahma, Siwa, dan Wisnu. Namun, dewa yang paling dimuliakan di kompleks ini adalah Siwa Mahadewa yang berada di ruang utama Candi Siwa. Prambanan diakui sebagai candi Hindu terbesar dan terindah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunannya dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan yang ingin menciptakan tandingan bagi Candi Borobudur dan Candi Sewu yang terletak tidak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan menyatakan bahwa pembangunan Candi Agung ini bertujuan untuk menandai kembalinya kekuasaan keluarga Sanjaya di Jawa. Hal ini terkait dengan teori mengenai dua wangsa yang berbeda keyakinan yang saling bersaing. Wangsa Sanjaya yang menganut Hindu dan wangsa Sailendra yang menganut Buddha. Dengan pembangunan candi ini, terlihat jelas bahwa aliran Hindu Syaiwa mendapatkan kembali dukungan dari keluarga kerajaan, setelah sebelumnya wangsa Sailendra lebih mendukung ajaran Buddha Mahayana. Ini menandai pergeseran dalam dukungan keagamaan kerajaan Medang dari Buddhisme Mahayana ke pemujaan terhadap Siwa. Pembangunan Candi Prambanan dimulai sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan kemudian dilanjutkan serta diperluas oleh Raja Lokapala dan Sri Maharaja Diabalitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagraha yang berangkat tahun 856 Masehi, bangunan suci ini didirikan untuk memuliakan Dewa Siwa. Nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagraha, Shivagraha, yang berarti rumah Siwa, atau Siwalaya, Shivalaya, yang berarti ranah Siwa atau alam Siwa. Prasasti ini mencatat bahwa selama pembangunan Candi Siwagraha, juga dilakukan pekerjaan umum terkait pengaturan tata air untuk memindahkan aliran sungai di dekat candi. Sungai tersebut adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan di sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa aliran sungai ini dulunya berbelok ke timur dan dianggap terlalu dekat dengan candi, sehingga dapat menyebabkan erosi yang dapat mengancam struktur candi. Oleh karena itu, proyek tata air ini dilakukan dengan membuat sodetan sungai baru yang memotong lengkungan sungai dan berjalan dengan poros utara-selatan di luar dinding barat kompleks candi. Aliran sungai yang asli kemudian ditimbun untuk menciptakan lahan yang lebih luas bagi pembangunan deretan candi perwara, yang berfungsi sebagai candi pendamping atau candi pengawal. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa arca Siwa yang terletak di Garbhagriha, ruang utama dalam Candi Siwa, adalah perwujudan Raja Balitung sebagai simbol pengabdian anumerta bagi sang raja. Kompleks candi ini terus disempurnakan oleh raja-raja Medan Mataram selanjutnya, seperti Sri Maharaja Dyah Daksa dan Sri Maharaja Dyah Tulodong, yang juga memperluas kompleks dengan membangun ratusan candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan dan keindahan arsitekturnya, Candi Prambanan menjadi candi agung bagi Kerajaan Mataram, tempat berlangsungnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa kejayaan candi ini, sejarawan memperkirakan bahwa ratusan pendeta Brahmana beserta murid-muridnya berkumpul di pelataran luar candi untuk mempelajari kitab Weda dan melaksanakan beragam ritual serta upacara Hindu. Sementara itu, pusat kerajaan atau keraton dari Kerajaan Mataram diperkirakan terletak di sekitar dataran Kuwu, tidak jauh dari Candi Prambanan. Candi Prambanan menyimpan sebuah legenda yang terkenal, yang berasal dari daerah Yogyakarta dan juga berkembang di wilayah Jawa Tengah, Indonesia. Legenda ini dikenal sebagai kisah Roro Jonggrang. Cerita ini menggambarkan sebuah cinta antara seorang pangeran dan seorang putri yang berakhir tragis dengan kutukan yang menimpa sang putri akibat tipu daya yang dilakukannya. Selain itu, legenda ini juga menjelaskan bagaimana Candi Sewu, Candi Prambanan, Keraton Ratu Baka, dan arca Dewi Durga yang ditemukan di dalam Candi Prambanan terbentuk. Nama Roro Jonggrang dapat diartikan sebagai gadis langsing. Cerita ini berfokus pada dua kerajaan yang saling bertetangga, yaitu Kerajaan Pengging dan Kerajaan Baka. Kerajaan Pengging dipimpin oleh Prabu Damarmaya, yang memiliki seorang putra bernama Raden Bandung Bondowoso, dikenal juga sebagai Bondowoso. Di sisi lain, Kerajaan Baka dipimpin oleh seorang raksasa bernama Prabu Baka yang merupakan pemakan manusia dan dibantu oleh patihnya yang bernama Gupala.
Meskipun berasal dari bangsa raksasa, Prabu Baka dikaruniai seorang putri yang sangat cantik, bernama Roro Jonggrang. Untuk memperluas wilayah kerajaannya, Prabu Baka mengumumkan perang kepada kerajaan Pengging. Dalam upaya mengakhiri konflik tersebut, Prabu Damar Maya mengutus putranya untuk menghadapi Prabu Baka. Berkat kesaktiannya, Raden Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan dan membunuh Prabu Baka. Kabar mengenai kematian Prabu Baka pun segera disampaikan oleh Pati Gupala kepada Roro Jonggrang. Setelah gugurnya Prabu Baka, Bandung Bondowoso menyerbu masuk ke dalam keraton Baka. Di dalam istana, ia terpesona oleh kecantikan Roro Jonggrang dan melamar sang putri. Namun, lamaran tersebut ditolak karena Roro Jonggrang tidak ingin menikahi pembunuh ayahnya. Meskipun ditolak, Raden Bandung Bondowoso terus membujuk Roro Jonggrang, hingga pada akhirnya sang putri bersedia menerima lamaran dengan dua syarat yang sangat berat. Pertama, ia meminta agar dibuatkan sumur yang dinamakan Jalatunda, dan kedua, Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Mendengar syarat yang ditetapkan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso menyanggupi tantangan tersebut. Bandung Bondowoso berhasil menyelesaikan sumur Jalatunda dengan menggunakan kekuatan dan kesaktiannya. Dalam rangka memenuhi syarat yang diajukan oleh Roro Jonggrang, sang putri pun memperdaya pangeran agar mau turun ke dalam sumur dan memeriksanya. Namun, setelah Bandung Bondowoso masuk, Roro Jonggrang menginstruksikan Gupala, Pati Prabu Baka, untuk menutup dan menimbun sumur tersebut dengan batu. Meskipun demikian, berkat kemampuannya, Bandung Bandawasa berhasil keluar dari dalam sumur. Ketika mengetahui bahwa ia telah ditipu, ia sempat marah, tetapi rasa marahnya segera mereda ketika melihat kecantikan dan mendengar bujuk rayu Rara Jonggrang. Untuk memenuhi syarat kedua yang ditetapkan oleh sang putri, Bandung Bondowoso memanggil makhluk halus seperti jin, setan, dan dedemit untuk membantunya. Dengan bantuan makhluk-makhluk tersebut, ia berhasil menyelesaikan pembangunan 999 candi. Namun, saat Roro Jonggrang mendengar bahwa candi ke-1000 hampir selesai, ia bertekad untuk menggagalkan upaya Bandung Bandawasa. Sang putri lalu membangunkan wanita-wanita di kerajaannya untuk menumbuk padi dengan alat yang disebut antan, serta membakar gundukan jerami di sebelah timur. Suara dari alat penumbuk padi tersebut menciptakan kesan bahwa aktivitas pagi telah dimulai, sementara asap dari api yang membakar jerami memberikan ilusi bahwa matahari akan segera terbit. Hal ini membuat para makhluk halus kembali bersembunyi ke dalam perut bumi, berpikir bahwa tugas mereka telah selesai. Akibatnya, hanya 999 candi yang berhasil dibangun, sehingga upaya Bandung Bondowoso pun gagal. Ketika Bandung Bondowoso menyadari bahwa semua kegagalan itu adalah hasil dari tipu muslihat Roro Jonggrang, ia menjadi sangat marah dan mengutuk sang putri. Sebagai hukuman, Roro Jonggrang pun berubah menjadi arca yang sangat indah yang digunakan untuk melengkapi candi terakhir. Menurut legenda, situs Ratu Baka yang terletak tidak jauh dari Prambanan dipercaya sebagai istana Prabu Baka, sedangkan 999 candi yang tidak selesai sekarang dikenal sebagai Candi Sewu. Arca Durga yang ada di ruang utara Candi Utama Prambanan dianggap sebagai perwujudan Roro Jonggrang yang terkutuk menjadi batu dan terus dikenang sebagai Gadis Ramping. Legenda ini merupakan sebuah dongeng atau cerita rakyat yang menjelaskan asal mula dari situs-situs bersejarah yang ada di Jawa, seperti Keraton Ratu Baka, Candi Sewu, dan Arca Durga yang terletak di ruang utara Candi Utama Prambanan. Meskipun situs-situs tersebut berasal dari abad ke-9, diperkirakan bahwa legenda ini mulai dituliskan pada zaman Kesultanan Mataram yang lebih baru. Ada pula tafsiran lain yang menyebutkan bahwa legenda ini mungkin merupakan ingatan kolektif yang samar-samar dari masyarakat setempat mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di wilayah tersebut. Peristiwa tersebut kemungkinan adalah perebutan kekuasaan antara Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya untuk menguasai Jawa Tengah. Dalam tafsiran ini, Prabu Baka dapat diasosiasikan dengan Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra, sedangkan Rakai Pikatan diidentikan dengan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang pun dihubungkan dengan Pramodawardhani, putri Samaratungga dan istri Rakai Pikatan.
Dalam sejarah yang sebenarnya, terdapat pertempuran antara Balaputra Dewa yang merupakan anggota Wangsa Sailendra dan Pramodawardhani yang dibantu oleh suaminya, Rakai Pikatan. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan Rakai Pikatan, yang menandai berakhirnya dominasi Wangsa Sailendra di Jawa Tengah. Kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso tidak hanya menjadi cerita rakyat, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya di Indonesia. Legenda ini diangkat dalam berbagai bentuk seni, termasuk teater, tari, dan lukisan, serta menjadi inspirasi bagi banyak karya sastra. Selain itu, kisah ini juga menjadi bahan ajar yang penting dalam menyampaikan nilai-nilai moral kepada generasi muda, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan pentingnya integritas. Dalam masyarakat, cerita ini menjadi simbol dari keindahan dan kekuatan, serta melambangkan perjuangan yang harus dilalui dalam cinta. Meskipun terdapat elemen-elemen mistis dalam kisah ini, makna yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama tentang konsekuensi dari tindakan yang diambil, baik itu tindakan baik maupun buruk. Dengan demikian, legenda ini menjadi jembatan yang menghubungkan antara sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Melalui kisah ini, generasi muda diajarkan untuk menghargai warisan budaya yang ada serta memahami bahwa setiap tempat memiliki cerita dan sejarahnya masing-masing. Selain itu, cerita ini juga mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sejarah dapat membentuk identitas suatu bangsa. Sebagai sebuah warisan yang terus dilestarikan, kisah Roro Jonggrang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga tradisi dan budaya lokal. Di tengah modernisasi dan perubahan zaman, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat seperti ini perlu dijaga agar tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Dengan terus menceritakan dan merayakan legenda ini, kita tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang dapat memahami dan menghargai sejarah yang telah membentuk identitas mereka. Candi Prambanan dan situs-situs sekitarnya bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga merupakan saksi bisu dari kisah cinta, pengkhianatan, dan keindahan yang abadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengenang dan menyebarkan kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bandawasa, agar nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya tetap terjaga dan dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang. Seiring berjalannya waktu, kisah ini akan terus hidup dalam ingatan, menjadi bagian dari identitas budaya yang kaya di Indonesia. Demikianlah kisah yang begitu legendaris dari Candi Prambanan dan Roro Jonggrang, sebuah cerita yang menjadi bagian dari warisan budaya Nusantara. Tidak hanya sekadar bangunan batu yang megah, Candi Prambanan menyimpan cerita yang penuh dengan cinta, pengkhianatan, dan kutukan. Legenda ini terus hidup dalam masyarakat dan menjadi salah satu daya tarik yang mengundang jutaan orang untuk menyaksikan keindahan serta misteri yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat memperkaya pengetahuan kita akan sejarah dan budaya nenek moyang kita. Jangan lupa untuk tetap mengikuti perjalanan kami di Jejak Kerajaan Nusantara, di mana kita akan terus mengungkap cerita-cerita menarik lainnya dari kejayaan masa lalu yang tak terlupakan. Sampai jumpa di episode berikutnya.